Saudara, ya sekalian minta izin minggu keempat saya pas nggak bisa, saudara. Jadi ada pameran di Beijing, saya harus ke sana. Dan pas itu hari minggunya hari terakhir, jadi saya nggak mungkin pulang. Ya, jadi minggu keempat itu nanti akan digantikan dengan Pak Mintarjo, saudara. Tapi tetap minggu ini kita nggak ada perjamuan kudus. Saya berpikir saya nggak mau ubah-ubah perjamuan kudus tetap minggu keempat supaya saudara nggak lupa gitu, saudara. Kalau nanti dimajuin ke minggu kedua, nanti balik lagi ke minggu keempat. Ya, tetap minggu keempat. Nah, saya sampaikan firman di tempat ini karena bisa aja sih tanpa saya, cuman rasanya kangen kalau nggak ngomong sama saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Bukan nggak ngomong kali ya, nggak ngotbain gitu ya. Haleluya. Saudara, hari Jumat kemarin saya melayani di LGBT. LGBT itu Loving God Be Transformed. Isinya adalah para waria, saudara. Kalau di sana kata Pastor Paulus nggak boleh ngomong waria, nggak boleh ngomong banci, tapi waria, lebih sopan, saudara. Saudara, pagi hari ketika saya bersaat teduh selesai, saya membaca koran, saudara. Di situ ada sebuah resensi, ringkasan sebuah film. Saya nggak tahu itu film apa, tapi judulnya Lovely Man, gitu ya. Lovely Man, ada yang tahu saudara film ini? Ya. Lovely Man ini film Indonesia sebetulnya, saudara. Ya. Film Indonesia yang diputar di Indonesia atau di Jakarta ini baru akhir-akhir ini aja, saudara. Padahal film ini sudah selesai dari tahun 2011. Tapi film ini tidak main di Indonesia, masuk ke dalam penghargaan film internasional, dapat penghargaan di Amerika, dapat penghargaan di Malaysia. Jadi saya semakin pengen baca, isinya apa sih? Isinya super singkat, yaitu di mana ada seorang wanita, anak-anak, bukan anak-anak ya, anak gitu ya, seorang anak anak muda yang namanya Cahaya, anak perempuan, yang mencari ayahnya, saudara. Cuman itu inti ceritanya sebetulnya. Ya. Tetapi dia tuh ditinggal sama ayahnya ya, sejak kecil, dan ketika dia mulai besar, dia pengen cari ayahnya itu siapa. Melalui data-data yang dapat dari ibunya, dia pergi ke Jakarta, dia cari ayahnya. Ketemu, singkat cerita, dengan ayahnya, ternyata ayahnya seorang waria. Saya nggak kebetulan, saya kan nggak tahu judulnya Lovely Man, kok bisa waria gitu ya. Seorang waria, saudara. Dan anak ini ketemu ayahnya langsung, dia peluk. Tapi ayahnya nggak mau, karena malu, saudara. Saudara, kalau saudara tahu kan, saya nggak usah sebutin kali ya, pekerjaan waria itu apa gitu loh. Bukan hanya sekedar minta uang di pinggir jalan, bukan, saudara. Lebih dari itu. Saudara, ayahnya malu melihat anaknya ini, yang terutama anak wanitanya, saudara. Jadi sebetulnya bilang, apakah kamu nggak malu lihat ayahmu seperti ini, cari uangnya seperti ini, pakai rok, saudara, ayahnya. Make up. Gitu. Anaknya bilang, enggak, aku nggak malu. Kamu kan tetap ayah saya. Gitu. Nah, singkat cerita, mereka berjalan berdua, mereka makan di restoran berdua, sampai banyak orang ngeliatin, saudara. Kok, ini siapa ini yang lagi dibawa sama waria ini, anak wanita ini? Saudara. Ya, ceritanya seperti itu kira-kira, sederhana. Tapi bisa dapat penghargaan. Nah, di situ Tuhan bicara, aku juga mengasihi para waria. Aku mengasihi mereka. Oh iya Tuhan, ini kebetulan Tuhan, saya baca resensi film ini sebelum saya khotbah di sana. Oke, khotbah itu jam 3 sore, saudara. Saya ke kantor, ya, saya urusan semua. Jam 3 sore itu pasti saya mesti jalan jam setengah 3, jam 2 lewat. Itu jamnya sibuk banget, saudara. Dan hari itu, kemarin hari Jumat, itu saudara ada proyek saya yang mau negosiasi dengan saya, saudara. Telepon-teleponan, itu kira-kira jam 2. Telepon, dia bilang, Pak, saya belum terima loh Pak emailnya Pak. Udah Bu, saya kirim lagi sekali lagi. Nanti habis saya kirim, saya lihat langsung saya negosiasi sama Bapak. Tolong siap-siap. Iya. Kirim cukup lama, saudara. Dia juga belum telepon. Udah setengah 3, saya jalan, saudara. Saya tinggal. Terus saya bilang sama orang saya. Pokoknya bilangin, dari mulai jam setengah 3 sekarang, sampai minimal setengah 5, saya nggak akan bisa dihubungin.
Waduh Pak, nanti kalau dia mau negosiasi, bilang begitu aja deh pokoknya. Saudara, sebetulnya waktu jam 2 lewat seperempat sampai setengah 3, itu saya pengen telepon Pastor Paulus, pengen batalin. Terus terang, pengen batalin. Aduh, ini udah gimana nih? Lagi menantikan seperti ini. Saya pengen sekali batalin, saudara. Tapi yang tadi pagi, film resensi tadi, Lovely Man tadi, ngomong gitu seolah-olah. Aku mengasihi lo, para waria. Wah, saya ambil keputusan, saya bilang, iya deh, saya jalan, saya pergi. Saya silent telepon saya, sejak saya di mobil, saya silent telepon saya sampai selesai berkhotbah. Saya lihat nggak ada telepon, nggak ada miss call, nggak ada apa-apa. Udah. Kemudian malamnya saya meeting dengan gembala-gembala dengan Pak Yopi. Sampai malam baru saya tanya, ngomong-ngomong tuh gimana ya? Yang tadi mau negosiasi tuh. Penawaran kamu udah kirim? Udah. Saya juga udah telepon, tapi nggak diangkat sama dia. Malam hari dia bilang, Pak, tapi syukurlah Pak. Mereka langsung kirimin PO. Nggak pakai nawar lagi, saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya. Saudara, Tuhan mengasihi setiap orang. Amin. Dia mengasihi setiap orang. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi para waria, dia mengasihi siapa saja. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Ya. Nah, hari ini saya ingin sebenarnya kelanjutan daripada khotbah bulan lalu. Ada yang ingat nggak khotbah bulan lalu mengenai apa, saudara? Ada yang bilang. Yang lain jemaat jangan ingat cuma pengerjanya. Kupu-kupu ingat ya, saudara ya. Saudara udah jadi kupu-kupu atau masih jadi ulat? Atau kepompong? Persahabatan. Nah itu saudara. Saudara di mana prosesnya? Jadi yang bulan lalu saya cerita bahwa perubahan itu harus dimulai dari dalam. Dari keluar. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Hari-hari ini saudara imani. Ya. Apa yang dikatakan Pak Niko tadi betul. Roh Kudus sedang dicurahkan, dia akan memenuhi saudara, akan membuat roh saudara kuat, dan saudara akan berubah dari dalam. Dalamnya berubah, luarnya ikut berubah. Tadinya mukanya seperti pepaya Bangkok, panjang. Begitu diubah dari dalam, senyum, banyak ketawa. Katakan amin. Ya. Nah saudara, hari ini kita mundur satu ayat, saudara. Kalau kemarin saya ambil dari Roma 12 ayat 2, sekarang saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Ya, kita buka coba. Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Alkitab saya udah kayak sayur asin, mau dibuang sayang, saudara. Banyak tulisannya. Mau beli yang baru, banyak tulisannya. Capek catat lagi. Oke, Roma 12 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul apa, saudara? Persembahan yang benar. Kalau dikatakan persembahan yang benar, pasti ada persembahan yang tidak benar atau salah. Ya. Nah ini yang benar nih saudara. Kita belajar yang benar aja. Ya. Oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu. Katakan amin. Katakan saya mau mempersembahkan tubuh saya untuk Tuhan. Saya mau mempersembahkan tubuh saya untuk itu persembahan yang benar. Ya. Saudara, kalimat ini menarik loh saudara. Ya. Karena itu saudara-saudara kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, enak amat, mana bisa saya mempersembahkan tubuh saya untuk Tuhan. Ya. Saudara, saya mau kasih satu kalimat yang paralel, yang isinya bukan yang rohani, tapi sesuatu yang biasa kita dengar. Contoh begini, karena itu saya bersedia memberikan sumbangan
untuk pembangunan gereja dalam jumlah yang besar. Ya. Kalau saya ngomong seperti itu, karena itu saya bersedia memberikan sumbangan pembangunan gereja dalam jumlah yang besar. Saya mau tanya, kira-kira saudara akan nanya saya apa? 1, berapa boleh. Terus? Nanya apa lagi? Hah? Kenapa? Ya. Apa? Kapan? Oke. Terus? Jangan anggap saya pendeta, ini saya orang biasa misalnya. Kalau pendeta sih nggak heran. Orang biasa. Buat apa? Gue udah tahu buat bangunan. Saya ulang deh. Karena itu, saya bersedia, ini saya orang biasa. Saya orang biasa bukan pendeta nih saudara. Saya orang biasa, cuman jemaat biasa aja. Bukan hamba Tuhan. Karena itu saya bersedia memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja dalam jumlah yang besar. Apalagi pertanyaan? Nah itu yang saya mau tahu. Kenapa? Kenapa Bapak bisa memberikan persembahan dalam jumlah yang besar? Betul nggak? Pertanyaannya itu saudara. Kenapa saudara tanya seperti itu? Karena ada kalimat, karena itu. Amin ya. Nah, saudara mempersembahkan tubuh ini nggak mudah memang. Saya tahu nggak mudah. Tapi Paulus berkata, karena itu persembahkan tubuh. Karena apa? Kenapa saya mesti mempersembahkan tubuh saya? Nah, saudara, ini yang perlu kita ingat, saudara. Tadi saya ingat Pak Johan, worship leader kita berkata, hidup itu anugerah. Nah, ini kita mesti lihat, saudara. Karena apa? Sampai Paulus itu menasehatkan, kata menasehatkan itu mendesak supaya mengambil keputusan, kira-kira seperti itu. Paulus mendesak jemaat di Roma, ayo ambil keputusan untuk persembahkan tubuhmu. Jemaat Roma nanya, kenapa saya mesti persembahan tubuh saya? Sampai kamu mendesak seperti itu. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita lihat, karena itu berarti firman ini connect dengan firman sebelumnya. Sebelum-sebelumnya pokoknya. Ya. Karena itu, hari ini saya sakit, tidak bisa masuk kantor. Kenapa sih? Oh, ternyata sebelumnya kemarin saya kehujanan. Karena itu saya sakit, nggak masuk kantor. Nah, saudara, kalau kita mau lihat kitab Roma ini, saudara, ini bukan pelajaran, saya nggak bicara dalam-dalam, nggak. Ya. Yang sederhana aja. Kitab Roma itu sudah dari ayat 1 sampai ayat 11, pasal 1 sampai pasal 11, itu pasti menceritakan sebab musababnya, sehingga Paulus bisa ngomong di ayat pasal 12 ayat 1. Karena itu, apa sih? Oke, saya kelompokkan dulu. Kitab Roma itu dari 1 sampai 11, itu bicara mengenai doktrin. Doktrin itu dasar-dasar gitu. Kekristenan. Pasal 12 sampai selanjutnya adalah praktek. Jadi 1 sampai 11 itu doktrin, 12 sampai 16 prakteknya. Yang kita harus lakukan. Atau saya belum ngomong, 1 sampai 11 itu anugerah, 12 sampai 16 kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih anugerah. Gitu. Dimulai dari yang ayat 1 tadi. Karena itu. Nah saudara, kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 3, Paulus bicara tentang dosa. Bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara percayakan hal ini? Sekalipun saudara anak pendeta, sebelum terima Yesus, dia tetap menjadi orang yang berdosa. Pak, anak bayi kalau lahir dosa apa enggak, Pak? Dosa jawabannya. Loh, kok bisa begitu, Pak? Dia kan belum bisa melakukan apa-apa. Dia belum bisa nangis, dia belum bisa berbohong, dia belum bisa nangis. Apakah dia dosa? Dosa. Nah, saya beri contoh begini. Kalau saya sama Pak Hendra misalnya. Saya janji, Pak Hendra, besok saya datang ke rumah Pak Hendra ya. Jam 7 pagi, saya mau share sama Pak Hendra. Oh ya Pak, silakan Pak. Pak Hendra.
Kemudian besoknya saya nggak datang. Saya nggak telepon, saya nggak datang. Saya kan berbohong berarti kan. Saya udah janji, saya mau datang, tapi saya nggak datang. Saya mau tanya saudara, saya berdosa sama Pak Hendra atau bersalah? Bersalah. Saya nggak berdosa sama Pak Hendra. Saya bersalah. Tapi saya nggak bohong bukan? Nggak bohong. Saya berdosa sama siapa? Sama Tuhan. Ngerti ya? Jadi ketika saudara tidak melakukan sesuatu apapun kepada manusia, nggak membunuh loh Pak, nggak curi, ya, nggak berbohong, nggak apa, ya memang nggak dosa dong Pak, nggak. Saudara nggak salah iya, tapi kalau dosa urusannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata karena satu orang yang sudah berdosa, atau saudara tahu siapa? Adam. Gara-gara dia makan buah itu, dia berdosa, kita ini yang keturunan Adam ikut berdosa. Sekalipun caranya bukan cara seperti Adam. Ikut berdosa. Sejak dosa itu masuk ke dalam Adam, ditransfer kepada setiap keturunan manusia, maka dosa itu memiliki kuasa di dalam hidup kita. Sehingga dosa itu menggerakkan hidup kita. Saya pernah saksikan dulu kan, bagaimana waktu saya bicara dengan si Aming bagian kebersihan di WTC. Kenapa ya Pak orang bisa berbuat jahat seperti itu ya Pak? Apa sih sebabnya? Karena dosa saya bilang. Karena dosa yang mendorong kita untuk melakukan hal yang jahat. Karena ada dosa dalam kita. Ya. Sehingga Paulus berkata, jika aku ingin melakukan yang baik, berarti yang jahat ada padaku. Jadi dosa berkuasa. Ya. Nah ini bicara dari ayat pasal 1 sampai pasal 3. Ya. Dan tidak ada satu agama pun yang bisa menghapuskan dosa. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, dilanjutkan di pasal 3 sampai pasal 5, kitab Roma bicara tentang keselamatan. Dosa yang tadinya kita dapatkan karena nggak ngapa-ngapain, tapi karena keturunan Adam, itu dihapus dengan cara Yesus Kristus mati di kayu salib. Saya tambahkan lagi, ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara Yesus Kristus mati di kayu salib. Saudara, saya mau ajar saudara supaya saudara punya mindset yang benar. Kalau saudara ditanya orang gini, apa bukti Allah mengasihimu? Saudara jawab apa? Saya diberkati Pak. Saya nggak pernah kena penyakit. Saya disembuhkan, Pak. Saya diluputkan dari bencana. Apakah itu bukti Allah mengasihimu? Bukan. Yang tadi jawabannya. Kalau ditanya orang, apa bukti Allah mengasihimu? Dia sudah menebus dosa saya. Dia sudah memberikan Yesus Kristus untuk. Itu buktinya, saudara. Jadi jangan bilang buktinya saya diberkati, saya disembuhkan. Itu sih memang Tuhan, itu mujizat yang Tuhan berikan pada saudara. Tapi itu bukan bukti kasih Tuhan. Kalau saudara menyangkutkan bukti kasih Tuhan dengan hal-hal materi, saudara akan kecewa nanti sama Tuhan. Ketika saudara nggak diberkati, saudara bilang Allah nggak mengasihimu. Nah, saudara, Allah itu memberikan keselamatan bukan melalui saudara harus berkorban, saudara harus memberi sesuatu, saudara harus berpuasa. Enggak. Saudara cuman berkata-kata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya. Maka saudara diselamatkan. Anugerah namanya. Tadi dikatakan. Anugerah. Jadi saudara dan saya itu diberikan anugerah. Keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan saudara. Aduh, hari ini saya udah berbohong. Aduh, hari ini saya sudah iri hati. Saya mau tebus, Saya mau ngasih, ntar kalau ada pengemis di lampu merah, biasanya saya kasih cuma 500 perak, saya mau kasih goceng, misalnya gitu. Saya mau tebus dosa saya salah. Enggak perlu begitu, saudara. Sekarang saya kalau di Jayakarta tuh, ya Pak Tony kan di ujung Jayakarta, banyak waria ya Pak Tony ya, yang dekat menjalan ke Gunung Sari. Kalau pagi tadi
Saya sekarang mau ngomong mesti ngasih uang, saudara. Takut. Ini yang khotbah nih kemarin. Pelit banget nih pendeta. Gitu. Jadi saya mau ngasih 1.000, kadang-kadang 500. Makasih ya Om. Gitu. Besok saya mau minta sama Paulus itu, kartu nama. Saya kasih 5.000 plus kartu nama. Datang kemari ya. Nah, gitu. Saya mau minta tuh. Saya baru ingat. LGBT. Ya. Nah saudara, ya memang kesaksian ini saya ceritain agak lucu juga nih. Kemarin waktu saya khotbah, habis itu saya doakan mereka ke depan. Saudara. Semuanya sih laki, saudara memang ya. Ada yang tampangnya perempuan, tapi nggak pakai baju laki maksudnya, saudara. Jadi saya pikir kenal laki ya saya doain, selain tumpangin tangan kepala, saya pegang dadanya. Roh Kudus terima. Tapi ada laki, kok dadanya kayak perempuan ya. Saya mau doain nggak jadi, saudara. Takut salah, nanti nggak enak, saudara. Ya kan? Nanti jadi ini, bukannya diterusin nanti sama, Om ntar ya, gitu kan nggak enak. Ya saya tumpang kepalanya aja. Roh Kudus terima. Gitu. Jadi banyak juga yang begitu, saudara. Ya. Nah ini memang dosa itu diampuni oleh Tuhan dengan cara anugerah, bukan dengan cara saudara berbuat sesuatu. Nah itu jadi pertama mengenai dosa, yang kedua mengenai keselamatan. Nah kemudian dari ayat 6 sampai pasal 6 sampai pasal 8, ini berbicara tentang pertumbuhan rohani atau tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Di mana setelah saudara dihapuskan dosanya, maka Tuhan mengangkat saudara menjadi siapa? Anak. Amin, saudara? Amin, saudara? Nah, saya yang pelan kalau gitu. Kalau saudara saya kencang, saudara pelan. Jadi saya, amin, saudara. Ya. Saudara, jadi saudara itu anak. Roma 8 ayat 17, sehingga roh itu membuat Roma 8 ayat 8, roh itu memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Dan kalau engkau anak, maka engkau juga ahli. Tuh kalau warisan mah cepet ya ngomongnya ya. Ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Allah miliki, saudara bisa. Itu ahli waris. Luar biasa nggak saudara? Kita berdosa, diampuni, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu berkorban, cuma terima Yesus, dibaptis, saudara. Ya. Kemudian, saudara mungkin belum pernah ke kolam renang, kan dibaptis enak, saudara, di kolam renang. Iya kan? Oh enak ya di kolam renang ternyata, gitu kan. Ada nggak yang nggak pernah berenang di sini? Takut sama air. Atau yang nggak pernah mandi. Saudara, yang ketiga adalah menjadi hubungan anak dengan Bapak. Dikatakan seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi umatnya. Bayangin, saudara. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi anak yang menerima hal-hal yang luar biasa. Bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Musa berjalan dengan Tuhan. Tuhan buat mujizat melalui tangan Musa. Daud berjalan dengan Tuhan. Daud mau perang. Tuhan yang ngomong jangan serang. Buat gerakan memutar, kamu tunggu dulu, sekarang serang, dan segala macam. Tuhan bisa berperkara dengan manusia seperti itu, saudara. Luar biasa. Kalau Tuhan bisa berperkara dengan Daud, bisa berperkara dengan Musa, bisa berperkara dengan Petrus, bayangan Petrus ngelewatin orang sakit, orang sembuh. Itu juga bisa terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Saudara bisa dipakai Tuhan seperti itu. Ya. Jadi siapa kita nih? Manusia yang biasa-biasa. Petrus itu nelayan, saudara. Dipakai Tuhan sampai sebegitu luar biasa. Namanya ini di seluruh dunia dikenal oleh orang melalui kitabnya Petrus. Nelayan loh. Bukan siapa-siapa. Tuhan cuma kasih contoh. Kalau dia bisa pakai Petrus, dia bisa pakai saudara dan saya. Dan dia bisa pakai Paniko, buktinya. Gembala pembina kita. Seperti itu. Saudara ini kan luar biasa. Saudara bayar apa sama Tuhan? Enggak kan? Saudara nggak ngapa-ngapain kan? Tapi Tuhan mengasihi saudara. Dan yang selanjutnya di dalam pasal 8 sampai 11 itu berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Kita sudah diampuni dosanya, kita jadi anak, kita punya hubungan yang begitu luar biasa. Tuhan kasih kuasanya sama saudara dan saya. Tuhan kasih kepekaan kepada saudara dan saya. Ya.
begitu banyak kesaksian-kesaksian mujizat. Tuhan tolong saudara, bahkan saudara juga punya kepekaan yang luar biasa. Dan yang coba kita baca Roma 11 ayat 36. Dan ini menjadikan dasar semuanya, saudara. Roma 11 ayat 36. Jadi sebelum Roma 12 ayat 1 ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab. Ulang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi, itu ada kata dari, oleh, dan. Dari, oleh, kepada. Ya, oke. 1, 2, 3. Sebab. Katakan amin. Sebab segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu, saudara? Dari yang paling besar di planet, di angkasa, di alam semesta ini, mungkin Bima Sakti yang begitu jauh, bintang yang jaraknya dari bumi itu jutaan tahun cahaya. Mungkin kalau yang saudara lihat cahaya sekarang udah nggak ada bintangnya, karena dia berjalan dari bintang tepat itu ke mata saudara perlu jutaan tahun. Sampai bakteri, virus, amuba, atom yang paling kecil. Itu di dalam kuasa Tuhan. Amin. Di dalam kuasanya Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia. Artinya Dia yang mengatur semuanya, saudara. Dan kepada Dia harus dikembalikan untuk. Jadi setelah Paulus cerita mengenai dosa, pengampunan dosa melalui kematian Kristus, dan kemudian hubungan saudara diangkat jadi anak, dan Paulus kasih tahu terakhir sebelum kata karena itu, segala sesuatu itu dari Tuhan. Saudara dan saya juga dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ngangkat saudara cuma detik, saudara diangkat. Tuhan mau jatuhkan saudara cuma detik, saudara jatuh. Amin, saudara. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Karena itu, karena semua itulah, maka saudara itu diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau saudara udah tahu tadi pasal 1 sampai 11, saya mau tanya, Roma 12 ayat 1 ini cengli nggak? Tahu cengli nggak, saudara? Oh, tahu ya. Apa sih bahasa Indonesia cengli sebenarnya? Fair ya, bahasa Inggris itu. Wajar. Ya. Apalagi ya, wajar. Pantas nggak? Ya. Pantas nggak, saudara? Kalau saudara sudah tahu dari pasal 1 sampai pasal 11, kemudian pasal 12 kata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pantas enggak? Pantas ya? Atau masih bilang betul nggak pantas Tuhan? Kurang. Wah, saya nggak tahu mesti apa lagi Tuhan lakukan. Ya. Makanya diminta persembahkanlah tubuhmu, bukan persembahkanlah uangmu, bukan. Persembahkan tubuhmu. Nah, saudara, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Ya, ini bicara tahun perkenanan Tuhan. Tapi saya nggak bahas ini. Tapi ini kata berkenan ini adalah bahasa aslinya acceptable atau masuk akal. Persembahan yang masuk akal. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang masuk akal. Amin, saudara. Enggak yang nggak masuk akal, bukan. Contoh gini. Waktu Presiden Obama datang ke Indonesia, saudara, dia disuguhkan nasi goreng. Loh, benar nih, saudara. Karena dia suka nasi goreng, kan? Dikasih nasi goreng. Masuk akal nggak? Nasi goreng yang dikasih ke Obama, itu nasi goreng dari mie tek-tek di pinggir jalan. Hah, nggak masuk akal. Yang masuk akal adalah koki istana yang harus buat, betul nggak? Nggak boleh mungkin banyak minyak. Nggak boleh pakai
B2 gitu. Mungkin ini Obama suka B2, saya nggak tahu. Segala macam gitu, saudara. Nggak mungkin nggak pakai seafood apa sebagainya. Bahaya nggak? Itu kan kalau misalnya dia ngambil dari pinggirnya nggak masuk akal. Atau gini, ada seorang anak yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya dan menjadi orang yang kaya berhasil. Kemudian untuk membalas budi orang tuanya, saudara, anak ini beliin tiket yang kelas nomor 1 untuk orang tuanya jalan-jalan. Kasih rumah mewah, kasih mobil mewah, kasih tiket jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia sendiri tidak pernah datang ke orang tuanya dan tidak pernah nemenin orang tuanya pergi jalan-jalan. Masuk akal nggak itu? Sebagai balas budi? Enggak ya? Jadi saudara bisa tahu, yang namanya masuk akal itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau balas orang tua dengan kasih ini, kasih itu, kasih ini. Tapi kiranya nggak mau datang, nggak mau nyapa. Pokoknya aku kirimin uang lah, Pak. Ma, aku kirimin tiket, jalan-jalan ke sana. Tapi kita nggak pernah temenin, nggak pernah ajak ngobrol. Kawan saya, saudara, sempat kecewa sama anaknya. Dia sekolahin anaknya jauh-jauh, berhasil di Amerika. Satu hari dia sakit, saudara. Dia ada di Hong Kong, di opname. Saudara, kalau dia sakit, dia orang di Indonesia, pindah ke Hong Kong, bukan pindah aja, rumah sakitnya dibawa ke Hong Kong gitu. Berarti sakitnya cukup serius kan. Dia takut di sini nggak bisa, dia pindahin ke Hong Kong. Dirawat di rumah sakit Hong Kong. Dia telepon anaknya, mama telepon, papa kamu nih sakit, datang dong. Saudara tahu anaknya jawab apa? Ma, sekarang teknologi udah maju, Skype aja Skype. Aku juga bisa lihat papa, kasih aja ke papa itu. Sama aja kan, ngapain aku perlu datang. Coba saudara, kayak gitu tuh. Skype aja. Jadi kalau mau pelokan sama komputer atau iPad. Gitu. Anak sekarang tuh saudara. Ya. Itu nggak masuk akal kalau kayak gitu. Nggak masuk akal disebut anak. Tapi saudara, yang Paulus minta, kalau kita mempersembahkan tubuh, itu persembahan yang masuk akal maksudnya. Buat Tuhan tuh masuk akal. Cengli, pantes tadi. Aku sudah lakukan ini semua. Aku ini siapa? Kata Tuhan. Roma 11:36. Segala sesuatu dari aku. Pantes nggak sih sekarang aku minta tubuhmu? Nah, saudara. Saudara, kenapa Tuhan minta tubuh ya? Coba kalau duit sih kita kasih kali ya. Saya dulu waktu jadi RT, waktu zamannya kerusuhan, saudara. Habis kerusuhan tuh disuruh siskamling. Nah, banyak warga yang nggak mau siskamling. Alasannya sakit lah, besok mau kerja lah. Nah, daripada nggak ada orang, akhirnya kita ambil keputusan. Kita minta duit. Kalau dia nggak mau siskamling, ganti biaya siskamling. 50.000. Bayar saudara mereka. Udah nih 50.000. 50.000 dikasih orang lain untuk jagain. Kalau nggak ada orang lain ya hansip yang dikasih. Bayangin saudara, hansipnya omsetnya banyak kalau waktu itu. Banyak rumah yang kasih siskamling dia dapat duit. Soalnya satu hari berapa rumah gitu. Dari RT ini 2 rumah, dari RT ini 2 rumah, kan lumayan. Nah saudara, orang lebih gampang serahkan uangnya. Tapi kalau tubuhnya, wah ini. Mau diapain tubuh saya? Nah saudara perlu ingat ini. Saudara, jawabannya kenapa Tuhan minta tubuh? Coba buka Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Bentar ya. Oke, kita baca yuk. Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada. Saudara ngerti kenapa Tuhan minta tubuh? Karena tubuh ini
tubuh Kita terima Yesus, dosa kita diampuni. Tetapi kuasa dosa itu masih mengendalikan. Masih bisa bereaksi. Kecuali roh saudara kuat. Kalau roh saudara kuat, dosa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau rohnya nggak kuat, bisa aja dosa itu keluar. Keluar berupa tindakan-tindakan, perkataan dan sebagainya, menyakiti orang dan sebagainya, saudara. Bisa. Oleh karena itu yang Tuhan minta, tubuh kita, serahkan tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Tuhan nggak perlu lagi persembahan yang mati. Tuhan nggak mau. Masa saudara mesti bobo kambing? Hari ini adalah hari korban. Di depan parkir kambing semua. Ya kan? Untuk disembeli. Hari korban. Nggak perlu. Tuhan nggak minta itu, saudara. Tuhan minta yang hidup. Kamu, tubuhmu. Aku minta. Dipersembahkan. Saudara, kalau saudara tahu, di dalam tubuh kita ini, ada emosi kita. Di dalam tubuh kita ini, ada pikiran kita. Di dalam tubuh kita ini, ada keinginan kita. Di dalam tubuh kita ini, ada rencana kita. Saudara kan nggak mungkin bisa berkata begini, hari ini saya pengen banget ke mall. Saya pengen lihat-lihat baju, tas saya mau belanja. Tapi saya nggak mau bawa tubuh saya. Saya taruh di rumah. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika saudara membawa tubuhnya ke mall, saudara jalan dengan kaki saudara, di mall saudara ngelihat, wah ini bagus, saudara beli. Kenapa? Karena tubuhnya ngikut. Kalau tubuhnya nggak ngikut, bisa belanja nggak? Nggak bisa. Masalah tiba-tiba uang melayang-layang. Kak, saya mau beli tas. Kabur kali ya, yang jualan juga. Iya kan? Nggak pakai tubuh gitu kan? Nggak ada, saudara. Jadi tubuh ini, di dalam tubuh ini ada seluruhnya. Dan Tuhan minta itu dipersembahkan. Tujuannya untuk apa, saudara? Dikatakan tadi, supaya tubuh kita ini hilang kuasa dosanya dan menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dulu kita hamba juga, cuman hamba dosa. Sekarang setelah ditebus, tubuhnya diserahkan jadi hamba. Saudara, kan ada yang namanya bom bunuh diri. Mereka tuh yang radikal ngerti loh cara mempersembahkan tubuh. Mereka juga mempersembahkan tubuh. Jangan main-main, saudara. Ya. Bom bunuh diri, saudara pikir mempersembahkan apa? Mobil? Kan bukan. Tubuh itu dipersembahkan. Mereka bilang, kalau Anda mati bagi Allah, maka ada upah. Ya, ada malaikat di sana, di surga, yang melayani. Wanita cantik. Ya. Mungkin karena jauh dari bumi kelihatan cantik. Begitu sampai di sana mereka kaget. Yang serem-serem semua, setan semua. Saudara. Mereka berani mempersembahkan tubuh. Tubuhnya diikat sama bom. Ya. Diledakkan di tempat keramaian, di bus, di restoran. Dan Osama bin Laden pernah bilang begini. You are American, love to live. But we are love to death. Kamu orang Amerika, kamu senang dengan kehidupan. Tapi kami senang dengan kematian. Gila. Itu saudara, mereka bilang. Waktu serangan 11 September. Dan kemudian, mereka mengajarkan anak-anaknya untuk mempersembahkan tubuh. Satu hari kelak, berjihad untuk bom bunuh diri. Yang aneh, saudara. Ketika Osama bin Laden diserang sama pasukan SEAL Amerika itu, marinir. Ternyata di tubuhnya Osama bin Laden nggak dipakein bom. Mesti dia pakai bom dong. Lu tembak, meledak nih, awas. Berani nggak? Nggak ada tuh bomnya. Mesti kan begitu. Dia kan nggak jadi orang pakai bom. Dia mesti pakai bom juga. Dia tahu kalau diserang. Bukan sehari kan itu. Dia pakai bom mestinya. Yang berkekuatan berapa TNT gitu kan. Kalau sampai kalian tembak saya, ini meledak nih semua. Wah. Tapi dia nggak lakukan itu, saudara. Dia pakai baju biasa. Istrinya banyak. Orang sudah dapat nanti. Dia dapatnya sekarang duluan. Saudara. Saudara, tapi mereka mempersembahkan tubuh. Untuk mati bagi Allah. Menurut mereka kan.
mati bagi Allah. Tapi kekristenan berkata, aku menyerahkan, aku mati bagi kamu. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk mati bagi Allah. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan anakku untuk mati bagi kamu. Sekarang, persembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang masuk akal. Saudara, ini saya pikir luar biasa. Tuhan gak ngomong sama kita, kuduskan tubuhmu ya, nanti aku pakai. Enggak. Tuhan bicara, serahkan namaku. Aku yang akan kuduskan. Supaya aku bisa pakai kamu. Amin, saudara. Kemauan kita. Cengli ini. Yang diminta Tuhan cengli. Pantes. Ya. Masuk akal. Saudara. Itu yang Tuhan minta. Supaya Tuhan bisa berkarya di dalam tubuh kita. Tuhan gak punya mulut. Dia pakai mulut kita. Untuk menasehati. Untuk memberitakan firman. Tuhan gak punya tangan. Dia pakai tangan kita untuk memeluk, mengasihi, memberikan apresiasi, menolong orang. Tuhan gak punya mata, kita punya mata. Dia pakai mata kita untuk menolong, melihat penuaian, dan sebagainya. Makanya Tuhan minta tubuh kita ya, untuk bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan. Ketika kita mau. Pertanyaannya, bagaimana cara menyerahkannya? Cara menyerahkannya, saudara, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Caranya cuma satu, berserah kepada Tuhan. Ketika saudara, tubuh ini adalah sasaran dosa. Dosa itu masuk dari tubuh. Saudara melihat dengan mata, kepikiran. Ya. Kalau, saya umpamakan gini loh, di sini tubuh, di tengah-tengah ini, yang di sini jiwa, adalah pikiran, perasaan, kemauan, dan yang di sini roh. Dua-duanya ini tinggal di tubuh. Dosa masuk melalui tubuh. Pengaruh. Masuk ke tubuh. Balas dendam. Sakit hati. Ketika tubuh itu menerima, mulailah jiwa berpikir, iya nih, ini orang kurang ajar sama saya nih. Waduh, dia ngomongnya menyakitin ya, saya terluka nih. Jiwanya terluka, perasaannya terluka. Tapi roh berkata gini, ampuni dia. Ampuni dia. Kalau rohnya kalah kuat, saudara. Kalau rohnya kalah kuat, maka tubuh ini akan lari ke sini. Dan melakukan apa yang diminta oleh jiwa. Tapi kalau rohnya kuat, tubuh ini melakukan yang ke sini. Apa yang dikatakan oleh ketika saudara menyerahkan tubuh saudara kepada Tuhan, Tuhan ingin supaya rohnya semakin kuat sehingga setiap kali tubuh saudara itu condongnya ke roh. Apa yang dikatakan roh, bukan apa yang dikatakan jiwa. Katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ya. Saudara, makanya saya ulang. Di kita ini ada dua yang kita dapat. Spirit of unity. Dan roh yang kuat. Saya percaya spirit of unity bisa terjadi karena roh kita kuat. Kita bisa saling menerima dan kita bisa saling mengampuni. Roh yang kuat. Saudara kalau melatih roh yang kuat, ya datanglah ke menara doa. Ini kesaksian terakhir. Tadi sebelum naik ke tempat ini, saya mau ke toilet. Cuman karena ada pastor message, saya mesti lihat dulu, karena saya nggak datang, saya ngaku nih saudara. Hari Sabtu kemarin, doa pengerja, saya nggak datang. Tiba-tiba saya nggak jadi, biasa saya jalan terus. Saya mau nonton, mau lihat maksudnya pastor message. Ya. Saudara, Pak Marco ini baik, setiap kali kalau dia ke SICC, dia tahu saya nggak ada, dia kirimin BB, atau nggak tahu dia kirim BB ke semua orang kali ya. Apa yang dikatakan Pak Niko. Dan ternyata apa yang saya dengar tadi sama yang dikirim Pak Niko, yang dikirim Marco agak berbeda. Salah satunya adalah ketika Pak Niko berkata, saya menekankan supaya saudara berbahasa roh. Nah saudara, saya kaget dengar ini. Loh, Pak Niko minta begitu, saya kan nggak tahu. Karena dalam laporannya di Pak Marco nggak ada itu.
Nah, waktu menara doa, saudara. Waktu menara doa, saudara sebagian ada yang ikut menara doa kan? Waktu menara doa, pagi-pagi itu saya dapat 1 Korintus 14 yang tentang berkata, barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia tidak berkata kepada Allah, tapi berkata pada manusia dan sebagainya. Tentang bahasa roh. Waktu di menara doa, kan saya nggak khotbah, saudara. Saya cuma duduk, diam, kesaksian semuanya. Kesaksiannya semua tentang mujizat. Jadi saya pikir, saudara, ya, apa yang saya dapat tadi pagi, itu mungkin, ya, bukan bakal sekarang. Selesai kesaksian, saya mau tutup, saudara. Tiba-tiba, nggak tahu tuh. Kita tiba-tiba ngomong aja, oh ya saudara, tadi pagi saya dapat 1 Korintus 14 ayat sekian mengenai bahasa roh. Nah saudara, ketika saya selesai ngomong itu, Pak Marco datang. Jadi waktu menara doa itu mulai, waktu kita mulai muji nyembah, dia itu sudah dapat bahwa saya itu lagi ngurapi orang yang belum bisa berbahasa roh. Dia pikir waktu itu dia keingetan dengan Paniko. Padahal saya nggak dengar yang Paniko ngomong seperti itu. Saya nggak dengar. Saya nggak tahu. Jadi ya, akhirnya di menara doa ya saya ngurapin orang jemaat-jemaat yang belum berbahasa roh. Sebagian dapat bahasa roh, sebagian mungkin belum. Tapi saya percaya pasti mereka dapat. Nah saudara, ini saya mau kasih tahu. Jadi ketika saudara mempersembahkan tubuh, saya juga mempersembahkan tubuh. Saya bisa nggak bisa saudara. Seringkali bisa kalah sama godaan. Seringkali bisa kalah sama jiwa nih. Emosi kita bisa kalah. Tapi setiap kali saya mau di titik mau kalah, saya bilang, Tuhan, saya nyerah. Saya nyerah. Mesti bagaimana terserah Tuhan. Tiba-tiba itu selalu ya, ada kekuatan, ada keluputan dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai menyerahkan tubuh ini, maka kita mulai condong ke sebelah sini. Ke roh. Apa yang dikatakan roh. Dan kita melakukan apa yang dikatakan roh. Seperti tadi di menara doa. Saya udah gak mau ngomong. Lah ini gak cocok banget lah. Saya dapatnya bahasa roh kok tiba-tiba ngomongnya kesaksiannya mujizat segala macamnya. Ya itu gak ada hubungannya dengan bahasa roh gitu kan. Tapi ya karena saya berusaha mempersembahkan tubuh sebisa saya. Semaksimal saya. Bukan sekali loh saudara mempersembahkan tubuh. Terus menerus saudara. Maka tubuhnya akan condong kepada roh. Mulut ini akan condong kepada roh. Apa yang roh katakan. Dan ketika roh katakan seperti itu merupakan satu konfirmasi. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara mau hidup dalam kemenangan, mau hidup dalam kekudusan, maka saudara perlu mempersembahkan tubuh. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mau katakan amin. Nah, betul. Mari kita berdoa. Saya undang yuk pemusik.